lagi bersama saya ya guys di channel saya di Pojok TKW. Leoma teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama bagi mbak-mbak yang sudah berada di Hong Kong ataupun mbak-mbak yang di PT ataupun siapapun yang berencana untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Hai teman-teman. Nah, sebenarnya itu ada di topik pembahasan kali ini saya itu mau membahas tentang masalah tenaga kerja wanita ya teman-teman, atau TKW atau PMI yang sekarang itu istilahnya adalah PMI. Jadi sebenarnya TKW itu udah nggak boleh disebut, tapi ya karena istilah itu udah melekat di pikiran semua orang, jadi ya kita menyebutnya aja TKW gitu ya. Ada banyak sekali yang buat WA ke saya mengeluh atau apapun itu, sebenarnya udah banyak teman-teman. Tapi saya itu masih berpikir saya itu mau men-share ke kalian apa enggak, karena apapun itu kan curhatan mereka ke saya itu adalah permasalahan pribadi mereka gitu loh. Jadi berhubung mereka itu banyak sekali yang curhat ke saya, dan saya pun menyimpulkan bahwa sebenarnya titik permasalahan yang kebanyakan dari mbak-mbak atau kita para BMI itu, yang kebanyakan kita alami, yang kebanyakan itu dialami, yang kebanyakan terjadi di sini itu ya teman-teman, saya mau membahas di sini. Nah, sebenarnya apa aja sih persiapan biar kalau kita itu menjadi TKI di Hongkong itu enggak shock gitu loh. Permasalahannya itu dari dulu sampai sekarang, yaitu sekarang itu kan banyak sekali mbak-mbak yang baru datang ke sini itu selalu berkeluh kesah, selalu merasa kalau dia itu terzolimi, merasa enggak kerasan kalau masuk ke Hongkong sini ya. Apalagi antara 1 sampai 3 bulan atau 1 sampai 6 bulan, atau secara garis besarnya itu selama masa potong gaji ya teman-teman ya. Jadi perlu diketahui bahwa selama masa potong gaji itu sebenarnya kita itu dalam masa adaptasi gitu loh. Jadi kalau yang namanya adaptasi itu ya begitu, ada rasa nggak enak, ada rasa ora kerasan, terus merasa nggak bisa bekerja, padahal kita itu udah memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun di negara lain. Tapi kalau kalian masuk ke Hong Kong itu biasanya kalian itu kayak berkecil hati gitu loh teman-teman. Apa ya Allah, kok kayak ngene ya Allah, kok aku kok nggak iso iki ya, nggak iso, padahal pekerjaannya itu sebenarnya sama. Tapi kalau entah kenapa kalau yang masuk ke Hong Kong itu rata-rata mental mereka itu seperti diuji kembali gitu loh. Nah, jadi di sini akan saya rangkum garis besarnya. Jadi untuk siapapun yang masih di Indonesia, persiapannya itu adalah siapkanlah mental dan niat. Dan yang kedua, kalian harus bisa belajar bahasa. Itu kalian harus bisa menyebutkan nama kamu sendiri, nama barang-barang atau peralatan-peralatan yang dipakai di sini itu kalian itu harus hafal. Harus hafal ya teman-teman. Jangan sampai kamu itu kalau datang ke sini kamu itu ngomong ke majikan kamu itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, itu jangan. Jadi tugas kalian itu di rumah itu adalah belajar bahasa, belajar mengenal barang-barang yang ada di sini, belajar mengenal sayuran, belajar mengenal nama-nama alat-alat sekolah atau apapun peralatan di sinilah ya. Belajar menghafal peralatan-peralatan untuk yang dipakai oleh orang tua, atau intinya nanti di PT itu kalian akan diajari segala hal yang sesuai dengan job kalian gitu loh ya. Kemudian setelah itu kalian harus mempersiapkan diri bahwa majikan di Hongkong itu rata-rata mereka itu adalah kalau ngomong itu nadanya itu keras ya teman, keras, dan mereka itu enggak punya perasaan kalau ngomong. Karena ya
mereka itu ya karena mereka itu dari kecil dididik orang tua mereka itu ya seperti itu. Jadinya setelah mereka besar, mereka pun memperlakukan orang lain itu seperti orang tuanya memperlakukan mereka gitu loh. Dan di sini itu orang yang memiliki sopan santun waktu bicara itu minim sekali ya, kecuali mereka itu bekerja di kantor. Kalau di kantor mungkin mereka itu masih bisa apa ya, bersopan santun, karena kan ya mereka itu merasa kalau dia itu pekerja gitu ya, bos. Yang saya maksud itu adalah bos itu ya teman-teman. Oke, jadi posisi saya ini sebenarnya adalah di taman, dan ini adalah menunjukkan jam setengah 12 siang, dan di sini ada banyak orang-orang tua yang lagi olahraga, tapi ya nggak apa-apa, saya mau ngonten aja di sini. Dan kemudian kalian jangan terlalu baper. Baper itu apa? Baper itu apa sih, C? Baper itu kan bahasa gaul. Kalau kalian yang mungkin di era 80-an seperti saya mendengar kata baper itu mungkin agak berlebihan ya. Baper itu yaitu nggawe perasaan, teman-teman. Jadi kalian kalau bekerja di sini itu jangan terlalu terbawa perasaan. Contohnya apa? Kamu dikasih tahu majikan, nadanya agak tinggi, kamu sakit hati. Kamu mikir, dowo, kok majikanku nggak seneng karo aku ya, kok majikan, terus kalian nangis, terus kalian berkecil hati. Itu adalah contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu baper. Baper itu apa sih? Terbawa perasaan gitu loh. Nah di sini itu kalian enggak boleh terbawa perasaan. Kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Jadi kalian harus benar-benar tepat waktu. Soalnya apa? Karena majikan kamu sendiri nanti pasti di sini itu akan tepat waktu. Tepat waktu artinya apa? Tepat waktu dalam mengomeli kamu, tepat waktu dalam mengasih makan kamu, tepat waktu dalam memberi kamu gaji. Pokoknya segala hal di sini itu selalu tepat waktu, kecuali bagi orang-orang yang tapi itu sebagian kecil aja ya. Oke, poinnya tadi yaitu jangan terbawa perasaan. Jadi kalau kamu nanti dimarahi, misalnya kamu dibentak-bentak majikan, kamu diomel-omeli, kamu dipisui sama majikan, nah di sini itu biasanya majikan itu suka miso-miso, teman-teman ya. Majikanku juga seperti itu. Dia itu suka kalau ngomong itu suka miso-miso, tapi kalau miso itu nggak ke saya. Miso itu biasanya itu ke apa ini? Miso itu dia itu biasanya miso-miso itu ke customer service ya. Biasanya kalau udah beradu argumen mulut agak lama, biasanya ya keluar omongan-omongan yang seperti itu. Nah, bagi kalian yang memiliki majikan yang suka berkata kasar atau suka teriak-teriak kalau ngomong, suka teriak-teriak kalau memerintah, udah biarin aja. Kalian jangan kalian masukkan ke hati gitu loh, maksud aku. Kalian ojo mikir, majikanku kok ngomong ki lho kok iso ora iso halus lho. Ngomong lho kok iso gak iso enek nadane sing rendah titik, ngomong kok iso lek sak liyane bentak-bentak kok gak ono, iki majikan iki jane aduh. Terus kalian itu merasa pusing, kalian merasa tertekan, kalian merasa bla bla bla, kalian merasa bahwa dunia ini tidak adil. Jangan begitu, teman-teman. Nah, solusinya apa? Kalau kalian menemui majikan modelan yang seperti ini, kalian jangan memasukkan ke hati. Cukup kalian ambil poinnya. Misalnya dia ngekon lapan aja, lawan aja, kan bentak-bentak gitu ya. Udah kamu ambil poinnya aja. Oh, aku tadi disuruh ngelap ini sama majikanku. Oh, aku tadi disuruh membersihkan ini sama majikanku. Nah itu poinnya aja yang kamu ambil. Terus masalah dia bentak kamu atau dia itu ngomong sangat keras dengan kamu, nggak usah kamu pedulikan. Kamu masukkan, kamu terima di telinga karena ini kamu terima di telinga kiri, terus kamu keluarkan ke telinga kanan. Pokoknya intinya jangan dimasukkan ke hati. Karena jika kamu memasukkan ke hati, nanti endingnya kamu itu akan stres. Mental kamu akan terguncang dan pasti kamu nanti akan menangis terseduh-seduh ya. Terseduh-seduh apa terseduh-seduh ya? Saya lupa itu istilah-istilah seperti itu. Oke, intinya seperti itu. Kemudian apalagi ya? Tuntutan pekerjaan. Nah, jika kalian di sini merasa kalau majikan kamu itu mempekerjakan kalian
secara tidak manusiawi. Misalkan kamu disuruh bekerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi atau apapun itu, kalian bisa mendiskusikannya dengan majikan. Maksudnya mendiskusikan itu gimana, maksudnya itu begini, kalau misalkan kamu tidur kamu itu sampai jam 2 atau jam 3 pagi, kamu boleh ngomong ke majikan kalau tidur kamu itu diperpanjang, minimal itu maksimal itu 8 jam sehari ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu tidurnya jam 3 pagi ya ditambah misalnya 8 jam ya kamu minta bangun jam 10 atau jam 11 pagi gitu ya. Kalau misalkan itu enggak terselesaikan untuk urusan itu, kamu minta aja ke majikan, minta waktu kerja yang normal. Kerja yang normal itu apa? Ya kerja yang normal itu ya kerja yang dari pagi itu sampai jam 10 atau jam 11 malam, itu namanya kerja normal teman-teman. Kalau di atas itu sepertinya itu bukan kerja yang normal ya. Oke teman-teman, jadi semoga video aku ini bisa membantu kalian, atau jika kalian mau sharing-sharing atau curhat ke saya, meminta pendapat kepada saya, kalian bisa apa ya, saya tiba-tiba hilang ingatan ini. Kalian bisa WA saya gitu ya, WA nya udah tertera di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kita bisa sharing-sharing, kita bisa curhat, atau ya kalau curhatan kalian nanti mau saya publikasikan boleh. Kalau kalian maunya saya keep sendiri juga boleh, tapi rata-rata teman-teman itu nggak saya tanyain teman-teman mau dipublikasikan atau mau saya keep sendiri. Kebanyakan saya itu nggak menanya mereka, tapi ya saya sebagai orang itu ya yang namanya curhat ya biarlah saya sendiri aja yang tahu, tapi nanti poin-poin apa aja yang mereka curhatkan itu nanti akan saya coba untuk membuat edukasi atau untuk membuat konten gitu loh ya. Oke ya teman-teman, sekian aja video aku kali ini, dan semoga video kali ini ada bermanfaat bagi kalian mengenai poin-poin apa aja itu yang harus dipersiapkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.